Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan langsung burung perkutut ombyokan. Ini burung perkutut ombyokan yang kemarin itu saya membeli burung dari daerah Tuban ya. Daerah Tuban itu dikirim ke Magelang atau ke Candi Borobudur Magelang. Nah ini saya cuma menyisakan satu ini. Jadi beberapa burung yang banyak itu saya bagi-bagikan ke warga sekitar di daerah saya. Supaya apa? Supaya tetap dia itu menyukai burung perkutut, supaya dia itu tetap memelihara dan nguri-nguri kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut dan melestarikan burung perkutut. Dan sebagian juga saya lepaskan di alam liar seperti itu. Jadi banyaklah burung perkutut itu yang saya bagi-bagikan. Jadi saya dari tempatnya Pak Didik Sukamto, itu terima kasih Pak Didik Sukamto yang sudah mengirimkan perkutut di tempat saya seperti itu. Jadi warga sekitar itu suka banget pada minta. Jadi burung perkutut banyak, kurang lebih 100 seperti itu. Ada kurangnya ya mungkin sedikit, ada lebihnya ya mungkin sedikit seperti itu. Dalam jangka waktu 2 jam itu langsung habis, langsung ludes, diserbu warga sekitar atau di desa saya yang menyukai burung perkutut. Dan hari keduanya dia mempertanyakan lagi, Mas ada lagi nggak burung perkututnya, saya mau, pada minta. Ada yang ngambil 4, ada yang mengambil 3, ada yang ngambil 2 dan lain sebagainya. Dan ini saya menjelaskan caranya, istilahnya menjinakkan setiap hari seperti ini. Rutinitas di waktu saya ngopi seperti ini, saya selalu memegang burung perkutut ini. Ini terapi penjinakan paling cepat selalu dipegang, selalu dielus-elus, selalu dipijitin bagian ketiak kiri, ketiak kanan, di bagian telapak kaki, di bagian punggung, bagian selangkangan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi untuk proses penjinakannya itu telaten, bertahap, tidak instan ya. Tidak instan. Jadi seperti ini itu harus telaten. Setiap hari dipegang seperti itu, lama-lama dia akan jinak seperti itu. Kita pakai sistem ini, kita logikakan saja. Semisal ini sama-sama pemakan biji-bijian, kita samakan dengan burung dara itu atau burung merpati itu, kalau kita pegang, selalu dipegang maupun selalu dielus-elus maupun selalu dimandikan, itu lama-lama akan jinak juga. Jadi seperti itu. Prinsipnya semua istilahnya bila sering dipegang, sering dielus-elus maupun sering dipijit-pijit, otomatis dia akan jinak seperti itu. Dan perawatannya itu simple dan makanannya juga simple. Untuk memelihara burung perkutut itu simple ya, tidak rumit, istilahnya seperti itu. Nah, cuma menyisakan satu. Jadi dari beberapa banyak ombyokan yang sebagian saya bagi-bagikan ke warga, saya bagi-bagikan ke tetangga, ke desa sebelah, bahkan di orang-orang kemarin yang minta itu juga ada dari luar kota, juga ada dari Semarang dan lain sebagainya. Jadi seperti inilah caranya. Dan untuk teman-teman saya sarankan, ini khusus untuk burung perkutut yang mau dijinakkan ya, entah itu burung perkutut ombyokan, burung perkutut jaringan, burung perkutut pikat atau pulutan, ataupun burung perkutut nangkep malam, ngobor itu dan lain sebagainya. Seperti itu. Pertama gitu pijit aja bagian mau punggung dulu nggak apa-apa, mau ketiak dulu nggak apa-apa, mau bagian kepala maupun pangkal leher itu nggak apa-apa. Yang pertama gitu pijit bagian telapak kaki ini seperti ini kita pijit-pijit pelan-pelan, kita elus-elus lah seperti ini. Biar apa? Karena menurut pengalaman saya pribadi maupun untuk pengalaman makhluk hidup itu, urat-urat yang ada di entah itu unggas, entah itu di orang maupun itu titik saraf maupun titik itu di telapak kaki, itu banyak saraf-saraf yang membuat burung perkutut itu lebih rileks, lebih nyaman seperti itu. Nah pasti pertama-tama akan gerunjalan, pertama-tama akan berontak, tetapi lama-lama dia akan mapan. Nah kurang lebih telapak kaki kanan maupun kiri itu bisa kurang lebih berapa, 1 menit ataupun 2 menit, nggak apa-apa.
seperti ini. Mau kiri dulu mau kanan dulu nggak apa-apa seperti ini. Jadi prosesnya itu kita buat sesimpel mungkin lah, jangan kita merawat burung perkutut kan mau seneng ya, mau happy ya. Istilahnya di dunia hiburan maupun dunia hobi itu kan kita pengennya seneng ya, tidak susah ya. Jadi kita pas waktu relax, waktu santai itu kita memijit-mijit seperti ini maupun kita pegang burung perkutut seperti ini, itu penjinakan lebih cepat daripada penjinakan tidak sama sekali dipegang. Jadi pemijatan dipegang seperti ini lebih cepat ya, lebih cepat menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya pribadi dan menurut pengalaman orang-orang tua zaman dahulu itu sering dipegang seperti ini. Setelah telapak kaki kiri kanan sudah, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Ke tahap kedua itu bisa kita pijit-pijit bagian punggung maupun bagian sampai tengkuk punggung di bawah leher sini sampai punggung bagian bawah. Jadi cukup diginikan saja. Serasa dia itu aliran darahnya mengalir, dia tambah rileks. Itu pertama saya pegang kan gerunjalan, pertama saya pegang lah ini. Contoh burung perkutut yang giras itu sampai kepalanya bundas-bundas, kepalanya sampai botak-botak seperti ini, sampai istilahnya bulunya pada rontok, bulunya lah ini kan kelihatan kan. Ini makanya ini saya terapi seperti ini biar dia itu tidak kasihan, biar tidak ngelabaknya itu biar tidak terluka seperti ini. Seperti itu. Nah, kita lus-lus seperti ini sampai beberapa, bisa 1 menit 2 menit, kita ganti fase berikutnya ataupun kita ganti tahap berikutnya. Nanti setelah punggung kita bisa kembali lagi ke bawah, bagian bawah ketiak maupun di bagian antara ketiak sama badannya, atau di keleke, istilahnya basa Jawa ini di keleke atau di ketiaknya. Wong Jawa zaman biyen ki simbah-simbah zaman dulu itu sering menyarankan begini, saya selalu ingat maupun selalu, Mbah nek njinake kutut piye Mbah, kok angel banget. Njinake kutut yo nganu le, pijetono keleke. Nah, pijetono keleke dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesia kan pijit aja bagian ketiaknya, diuyer-uyer di situ kan, itu biasanya merengkel-merengkel dan sarap-sarap di situ itu biar rileks, istilahnya seperti itu. Sakliyane kuwi apa Mbah? Sakliyane kuwi apa? Bahkan saya berbincang-bincang sama orang tua yang paham dan mengerti burung perkutut. Jadi di simbah-simbah itu paham tentang burung perkutut itu, memelihara burung perkutut itu dari dia waktu masih kecil sampai dia sudah tua, dari turun-temurun ya, dari bapaknya dulu tapi sudah meninggal ya, itu simbah-simbahnya, bapaknya simbah-simbahnya itu sudah meninggal, dan ilmunya itu diwariskan ke, istilahnya pengetahuannya itu diwariskan ke anaknya, anaknya itu sekarang sudah simbah-simbah. Jadi memang keluarga burung perkutut lah istilahnya, saya menyebutnya seperti itu. Jadi seperti ini loh, tambah rileks, tambah nyaman, dia tidak gerunjalan lagi. Karena apa? Kalau seperti ini kan aliran darah kan juga mengalir seperti itu. Pokoknya niatnya kita bismillah saja, niatnya menjinakkan burung perkutut, membuat nyaman burung perkutut. Mau doa apa saja, yang penting bismillah saja, yang penting menjinakkan burung perkutut. Menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk doanya itu. Dan simbah-simbah itu dulu itu menyarankan saya, nek mijeti bagian keleke kuwi iki ditu istilahnya kan ada sarap-sarap ya. Ono sarape nang ngono kuwi iki diwacakno wae, sholawat Nabi lah istilahnya kalau agama Islam. Kalau agama yang lain ya menurut kepercayaannya masing-masing lah. Selain itu di bagian selanjutnya kan di bagian sini ya, diuyer seperti ini, mau naik turun, mau ke samping, ke kiri maupun ke kanan, itu enggak apa-apa loh. Tambah dia tambah nyaman, tambah tidak berontak lah, dia seneng lah. Tapi untuk pemijatannya seperti ini itu juga pakai rasa dan jangan tergesa-gesa, kita nikmati saja seperti ini. Untuk pemijatannya bisa dimubeng istilahnya itu berputar, bisa juga maju mundur atau naik turun. Nah, seperti ini untuk pemijatan burung bisa berputar maupun naik turun seperti ini. Nah, jadi untuk seperti ini bisa dilakukan setiap hari. Jadi burung itu tidak stres karena apa, sudah terbiasa.
Sesudah di sebagian kanan itu kita bisa memijit bagian yang kiri. Bagian kiri seperti ini. Awal-awalnya memang gerunjalan, awal-awalnya memang gesit, giras. Tetapi kalau sudah ketemu apa ya, yang merengkel-merengkel istilahnya itu, yang otot-otot yang kaku, dia sudah lunak maupun sudah kembali normal, itu dia akan santai dan akan tenang seperti itu. Nah seperti ini kita pijat-pijat seperti ini, itu manfaatnya luar biasa. Ini untuk penjinakan burung perkutut itu luar biasa seperti itu. Jadi untuk jangka panjangnya itu burung perkutut tetap akan bagus, burung perkutut akan birahi juga tidak turun. Tetapi kalau untuk terapi penjinakan pakai sistem dimandikan, itu birahi menurun dan dia kadang itu kalau mandi basah itu tidak bunyi seperti itu. Tetapi kalau dengan sistem seperti ini, burung tetap birahinya masih tetap, burung tambah nyaman, dan nangkringnya di tangkringan itu burung semeleh, burung itu tidak polah seperti itu. Nah, karena apa ya, merasakan enak, tubuhnya juga merasakan enak, merasakan lega. Setelah itu kita pijit bagian antara kepala sini sampai tengkuk belakang kepala sini ya. Jadi kepala diurut sini, kepala dari depan diurut sini. Kan kadang kan ada yang ada lekukannya ya, ada lekukannya, kadang ada tidak. Karena bagian otak ini adalah saraf-saraf juga di bagian burung perkutut. Kan ada yang bagian kepala ini yang garis lah istilahnya. Karena saraf-saraf ini membuat lega juga burung perkutut di saraf-saraf di bagian kepala seperti ini. Karena saya mempraktekkan seperti ini juga pakai sistem logika ya. Karena kalau orang dipijit bagian sini, bagian belakang leher, itu di bagian leher belakang sini juga merasakan enak. Begitu juga dengan burung perkutut. Dia tidak apa ya istilahnya, tidak bisa memijit sendiri, pakai kaki sendiri kan tidak bisa burung perkutut. Harus pemiliknya seperti itu. Dan orang banyak ngomong seperti ini, banyak berkomentar seperti ini. Mas, di alamnya kan nggak ada tukang pijit burung perkutut, dan di alamnya perkutut kan tidak dipijit. Dan memang tidak dipijit, tetapi dia itu gerak ke sana ke sini, berterbangan ke sana ke sini. Logikanya kan seperti itu. Dia terbang ke sana ke sini, ke alam liar, istilahnya aviari alam kan. Aviari alam bisa berterbangan ke sana ke sini, otomatis kan dia gerak seluruh tubuhnya, dia sehat seluruh tubuhnya dan pernapasannya kuat. Tetapi kalau untuk di dalam sangkar terus kan kasihan kalau tidak dikasihkan ke polier, kalau tidak dikasihkan ke peranjen atau ke sangkar yang lebih besar atau umbaran yang lebih besar, itu kan kasihan. Solusi tepat ya seperti ini, biar aliran darah itu mengalir dan dia tambah sehat. Kalau aliran darah burung perkutut itu mengalir, sistem-sistem organ tubuh juga sehat, dan dari semuanya, dari pencernaannya juga sehat, seperti itu ya. Tadi kan kita lanjutkan lagi bagian kepala sampai belakang bisa, dan bagian punggung, bagian paling atas ya, bagian tengkuk seperti ini. Nah, kita pijat. Dan bagian sini ini yang terbiasa burung sakit itu biasanya di sini, di bagian tembolok yang lebih atas itu ada anginnya, ada angin di bagian sini, ada angin kiri kanan itu ada angin. Lah itu kan otomatis burung perkutut itu kayak masuk angin seperti itu loh. Lah ini kita bisa bagian pijat sini punggung. Kalau kita bagian punggung sini yang ada legoannya, lekukan di sini kita pijat, burung akan nyaman. Lah di sini. Karena kalau dia berterbangan ngelabrak di sangkar itu yang dia merasakan pegel, itu istilahnya di sini, sama di ketiak, sama di paha kiri kanan dan lain sebagainya. Seperti itu, lo nyaman kan? Seperti ini. Dan ini malah saya tidak sengaja diajari simbah-simbah yang dia itu sering mencari kayu bakar, dan dia itu saya ketemu di pasar dan dia itu mempunyai burung perkutut, dan saya delalah tidak saya rekam, jadi saya cuma ngobrol biasa. Dia memberikan ilmu ini sangat bermanfaat banget bagi saya, dan saya terapkan selama ini ke burung perkutut saya, dan alhasil alhamdulillah burung perkutut juga sekarang pada jinak, pada bekur, pada manggung, dan alhasil burung perkutut itu
bunyi manggungnya itu dengan durasi yang panjang dan tambah mapan, tambah jinak. Seperti itu. Jadi pakai sistem logika juga. Kalau tidak saya logika tidak masuk ya tidak saya terapkan. Tetapi kalau saya logika itu masuk ya saya terapkan terapi seperti ini. Nah setelah itu, setelah tengkuk bagian belakang leher sudah, ini bagian paha kiri kanan sampai ke selangkangan paha sini. Nah ini. Tapi untuk memijit bagian paha ini harus pelan-pelan ya karena tulangan paha itu sangat kecil. Kalau kita pijit keras nanti takutnya patah ya. Jadi seperti ini. Untuk bagian paha kiri kanan kita memijitnya untuk kesehatan burung perkutut. Biar burung perkutut itu tambah nyaman seperti itu. Bagian paha seperti ini ya. Bisa saya langsung praktekkan seperti ini, bisa ditiru untuk teman-teman. Nah, ini saya praktekkan seperti ini untuk burung perkutut ombyokan ya. Kalau untuk burung perkutut yang sudah jadi, biasanya pemijitannya itu jarang banget. Kecuali burung perkutut itu polah, burung perkutut itu kurang nyaman kan. Menandakan burung perkutut itu kurang nyaman, biasanya dia polah seperti itu. Polah, gerak-geriknya itu selalu gesit. Padahal burung itu jinak, tapi gerak-geriknya gesit. Itu menandakan burung perkutut itu ada salah, entah itu salah urat, entah itu salah aliran darah kurang lancar, entah itu burung perkutut itu kurang nyaman lah istilahnya seperti itu. Tetapi kalau untuk selalu dipijit itu burung akan nyaman dan akan bertengger di tangkringan itu dia akan nyaman juga seperti itu. Setelah paha kiri kanan sudah, kita bisa ngelus-ngelus bagian ekor. Selain itu bagian dubur bagian sini, bagian antara supit udangnya atau sapit urangi sampai dubur seperti ini. Kalau dia diginikan, dielus bagian sini, bagian istilahnya ada di daerah kemaluan maupun daerah titik sensitifnya, otomatis burung tambah jinak seperti ini. Dan biasanya akan basah karena apa ya? Entah itu dia kayak mengeluarkan cairan, entah itu cairan apa, entah itu kalau jantannya kayak mengeluarkan cairan sperma dan lain sebagainya. Nah ini, karena kalau untuk menurunkan birahi, untuk menstabilkan birahi itu saya pakai proses seperti ini. Banyak orang yang tidak tahu seperti ini. Karena ini kayak kayak orang itu main sendiri, kalau dia birahi main sendiri seperti ini. Nah seperti ini, kita elus seperti ini dan ini basah ini. Nah, nanti kalau sudah itu kita cuci tangan seperti itu. Nah, setelah itu bagian bungur ini kita elus-elus. Bungur hidung kita elus-elus seperti ini. Dan diusahakan pas waktu terapi itu dia itu melihat wajah kita supaya dia mengenali wajah kita. Supaya kita kalau lewat di samping kiri kanan maupun di keluarga dia tahu yang merawat kita, yang merawat burung perkutut ini itu adalah saya sendiri maupun tahu dia pemiliknya itu saya seperti itu. Itu sistem logikanya seperti itu. Dia akan tahu lah istilahnya. Nah, dan fase selanjutnya, fase terakhir itu kita selalu ataupun saya selalu memberikan air liur supaya dia jinak kepada kita. Otomatis dia sudah dipegang seperti ini kan dia bau keringat kita juga, dia mengenali kita. Karena sistem di burung perkutut itu sangat peka di entah itu benda di sekeliling, bau di sekeliling, bahkan tahu ini yang merawat siapa, ini pemiliknya siapa, seperti dia peka. Walaupun burung perkutut tidak bisa ngomong tetapi dia peka. Terakhir kita beri air liur kita supaya dia itu entah itu apa rumusnya, entah itu apa logikanya, tetapi orang-orang tua zaman dahulu itu selalu memberikan air liur supaya burung perkutut itu jinak seperti itu. Seperti ini, setelah dia serasa, kita kan terasa di dalam mulut kan, dia minum air liur kita jangan banyak-banyak, jangan terus banyak-banyak terus diludahi begitu, terus burung perkutut sampai nggak bisa nafas itu jangan. Jadi secukupnya saja. Nah, seperti ini, tidak banyaklah, secukupnya. Apa-apa yang banyak itu tidak bagus, apa-apa yang berlebihan tidak bagus. Tetapi secukupnya. Setelah perawatan seperti ini dilakukan setiap hari, insya Allah itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Ini saya yakin lah ini.
karena apa saya yakin itu, saya sudah mempraktekannya, saya sudah membuahkan hasil seperti burung perkutut dari ombyokan, dari jaringan, dari tangkapan alam itu bisa jinak dengan terapi seperti ini lebih cepat. Kalau kita biarkan penjinakan dengan di apa ya, ora diapa-apa kayak istilah itu, dibiarkan begitu saja, penjinakan dibiarkan begitu saja, itu lama prosesnya. Tetapi dengan penjinakan seperti ini itu lebih cepat. Paham ya sampai sini ya? Dari penjelasan saya dari awal sampai akhir itu paham ya? Seperti itu. Dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe, di tombol tulisan subscribe di bawah ini, dan diaktifkan lonceng notifikasinya, dan dikasih like atau di jempol, kan ada gambar jempol itu dipencet, tulisan jempol, tulisan subscribe dipencet, karena gratis juga dan membuahkan hasil yang maksimal, dan bisa mengikuti konten-konten saya tentang tip perawatan burung perkutut seperti itu. Terus pokoknya untuk di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Pokoknya salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam guyub rukun selalu, salam kekeluargaan, salam satu hobi. Tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.